Baik, terima kasih tadi sudah menyampaikan terkait materi pajak pertambahan nilai atas barang ya, atas barang dan jasa, dan juga terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di sini ya kan tadi sudah juga dijelaskan terkait dengan dasar hukum. Sebenarnya di sini awal mula undang-undang muncul terkait dengan pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan atas barang mewah ini awal mulanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Ini adalah awal mula munculnya undang-undang terkait dengan pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Hingga ini tadi itu di PPT-nya Mbak Murida itu ada beberapa revisi memang. Revisi terkait dengan undang-undang perpajakan, undang-undang PPN dan PPNBM. Hingga terakhir ya kan terakhir itu tahun 2009. Nah, tahun 2009 ini Undang-Undang Nomor 42 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini terakhir ada Undang-Undang Nomor 7. Nah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang kita kenal dengan UU HPP. Di undang-undang ini ya kan dijelaskan dan terjadi penyesuaian terkait dengan tarif PPN. Tarif PPN itu yang memang awalnya itu adalah 11% ya kan. 11 yang awalnya adalah 10% tadi dijelaskan oleh Mbaknya kan tadi memang itu mengacu undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama terkait dengan tarif PPN. Jadi PPN itu 10%. Nah, punya saya juga contoh di bawah itu masih menggunakan masih menggunakan tarif 10%. Contoh-contoh contoh-contoh kasus tadi yang mau yang mau direvisi waktunya nggak nututi, tapi yang jelas di sini biar teman-teman tahu bahwa sekarang tarif PPN itu menggunakan yang baru yaitu per 1 April 2022 maka tarif PPN itu menggunakan dengan tarif 11%. Jadi kalau begini, jadi di situ dalam undang-undang itu dijelaskan ya kan, dijelaskan PPN itu minimal 5% sampai 15%. Minimal adalah 5% sampai 15%. Lah melalui harmonisasi ini ditetapkan bahwa PPN itu adalah 11%. Dan ini ke depan ya kan ada wacana kembali yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa PPN ini akan dinaikkan kembali. Nah, akan dinaikkan kembali ke 12%. Tapi di sini wacana ini disampaikan saat ini yang akan diperlakukan untuk tahun 2025 nanti. Dan ini tentunya ya kan dengan diberlakukan kenaikan PPN di sini memang di sini ingin menaikkan pendapatan. Ini kan PPN ini kan ingin menaikkan pendapatan negara, ya kan? Ingin menaikkan pendapatan negara. Namun di samping itu ya kan pengusaha juga merasa keberatan atas terkait dengan kenaikan PPN hingga 12% untuk tahun 2025. Nah, tapi di sini masih sebatas wacana. Hanya sebatas rencana yang disampaikan oleh Sri Mulyani untuk menaikkan PPN yaitu sebesar 12% yang diberlakukan tahun 2025 nanti. Ya. Ini pengertian pajak pertambahan nilai. Jadi di situ kenapa memang ya kan barang itu dikenakan pajak ya kan? Karena di situ ada tambahan nilai. Ada tambahan nilai. Tambahan nilai dari apa? Karena di situ ya kan dari nilai itu barang itu ada nilai di dalamnya ya kan terkait dengan penghasilan yang diinginkan oleh pengusaha ya kan atas barang di situ, maka di situ barang di situ dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Makanya di sini pajak pertambahan nilai ini berlaku ketika yang pertama ya
ya kan, adanya transaksi, baik transaksi itu berupa jual beli, ya kan, atau perpindahan barang, ada juga transaksi jual apa sewa menyewa atau transaksi terkait dengan jasa, ya kan, terkait dengan jasa atas apa namanya atas kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi itulah, ya kan, atas transaksi itulah maka barang yang sudah ditetapkan sebagai barang kena pajak akan dikenakan PPN. Itu ya, akan dikenakan PPN. Nah, ini adalah objek PPN. Objek PPN di situ, objek PPN di situ intinya kalau saya mengasumsikan, ya kan, mengasumsikan bahwa semua, ya kan, semua barang itu dikena pajak, ya, asumsi awal. Nah, semua barang dikena pajak, baik itu, ya kan, PPN yang berupa objek pajak yang berwujud, ya kan, ada objek pajak yang tidak berwujud. Jadi apa objek pajak yang berwujud, ya kan, seperti handphone, laptop, ya kan, itu akan dikenakan PPN, atau TV, ya kan, atau apa namanya peralatan-peralatan yang lain lah, itu akan dikenakan PPN. Nah, ini asumsi, ya kan, asumsi bahwa semua apa namanya barang itu dikena pajak. Jadi yang berkaitan dengan objek pajak yang berwujud. Ini yang tidak berwujud. Kan? Yang tidak berwujud seperti halnya hak guna atas hak cipta, hak paten, desain, formula, merek. Ini adalah apa BKP barang kena pajak. BKP barang kena pajak berkaitan dengan hak menggunakan gambar hidup seperti video, ya kan, atau suara, itu akan dikenakan PPN yang masuk dalam barang kena pajak yang tidak berwujud. Ya, tadi disampaikan kan ya, disampaikan bahwa asumsi awal memang semua barang dikena pajak. Nah, tetapi di sini ada non objek pajak. Nah, makanya di sini ketika selain dari non objek pajak di sinilah nanti yang akan dikenakan pajak terhadap barang yang diperjualbelikan itu. Kalau memang seperti apa namanya semen itu kena pajak apa enggak? Semen. Mbak Murida, kena pajak enggak? Kayaknya enggak, Pak. Enggak Karena ini. Ya, karena harganya mungkin, Pak, kurang tahu sih. siap. Oke. Nah, kan di sini memang ya kan yang masuk non objek pajak itu pertama adalah hasil pertambangan, hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang diambil langsung dari sumbernya. Jadi misal ya kan tadi dicontohkan hasil pertambangan oleh Mbak Murida itu misal adalah apa batu kerikil, ya kan, batu kerikil itu kan diambil dari hasil dari sumbernya langsung yang dijual, ya kan, itu tidak dikena pajak. Ketika saya memberikan contoh semen apakah dikena pajak? Teman yang lain ada yang bantu menjawab, kena pajak enggak? Di sini ya kan. Nah, untuk semen di sini ya kan, kalau memang kita melihat semen itu kan memang hasil pertambangan, ya kan? Hasil pertambangan, hasil bumi, ya kan, hasil pertambangan dari bumi. Namun di situ ya kan, karena nah, apa namanya semen itu sudah diolah, ya kan, diolah, diproduksi, ya kan, diproduksi sehingga di situ tidak masuk dalam
dari barang hasil pertambangan karena di situ sudah tidak bersumber dari tempatnya, ya kan? Tidak diambil dari sumbernya, tetapi di situ dari toko ke orang. Maka di situ semen di situ kayak semen Gresik atau semen yang lain itu dikenakan PPN. Yang dimaksud di sini ya kan pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung, dari sumbernya. Kayak pasir misalnya kan, pasir itu kita langsung mengambil ke tempatnya, ya kan, ke sumbernya dan dijual. Lah di situ tidak dikenakan PPN. Yang kedua adalah barang-barang pokok. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Muridah, barang-barang pokok itu ya seperti beras dan begitu atau telur itu tidak dikenakan PPN. Atau juga makanan-makanan yang ada di hotel, restoran atau catering dan lain sebagainya. Ada juga uang, emas, batang dan surat-surat berharga seperti saham, obligasi tidak dikenakan PPN. Nah, jasa pengenaan pajak, jasa kena pajak. Jadi tadi disampaikan ya kan, kita mengasumsikan dulu bahwa semua jasa kena pajak. Mengasumsikan bahwa semua jasa kena pajak. Nah, ternyata di sini ada dikecualikan atas jasa kena pajak itu. Kayak jasa pelayanan kesehatan, sosial, pengiriman surat perangko, jasa keuangan, asuransi, bidang keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini tidak dikenakan atas PPN yang masuk dalam jasa kena pajak. Ini ya, ini yang perlu teman-teman pahami. Ada namanya pajak masuk, ya kan? Ada pajak masukan, ada pajak keluaran, ya kan? Ada pajak masukan, ada pajak keluaran. Tadi dijelaskan ya, ada pajak masuk, ada pajak keluaran. Karena di sini ya kan, pajak masukan dan ya, suara saya ya, nggak apa namanya, nggak rame ya. Enggak kok, Pak. Tidak, Masuk. Pak. Enggak, Pak. Di sini ada namanya pajak keluaran dan pajak masukan. Di sini yang perlu pahami, apa pajak masukan? Merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian atas barang pajak itu. Nah, ya kan? PKP membeli pajak, ya kan? Kok membeli pajak. Saya, ya kan, sebagai PKP, pengusaha kena pajak, membeli laptop, ya kan? Membeli laptop. Maka di situ dinamakan adalah pajak masukan PKP. Ketika saya menjual, ya kan, menjual laptop, ya kan, menjual laptop, maka di situ saya disebut dengan pajak keluaran, ya. Ya, ini ada yang namanya pajak masukan dan pajak pengeluaran, ya. Ini yang perlu pahami. Makanya di situ ketika memang ya kan dikatakan pajak keluaran ketika PPN yang dipungut itu ya kan PKP menjual produknya, ya kan, PKP menjual produknya. Ketika dikatakan pajak masukan ketika PKP membeli produknya, membeli produknya. Ini ya, yang terpenting yang perlu dipahami, pajak masukan itu pengusaha kena pajak melakukan pembelian. Jadi dia itu membeli barang kena pajak. Nah, ketika saya ya kan menjual barang, ya kan, menjual barangnya, maka itu dikatakan yang namanya pajak keluaran.
Nah, inilah nanti antara selisih pajak masukan dengan pajak keluaran inilah nanti yang akan dibayarkan ke kas negara. Makanya apa namanya, ketika saya membeli laptop misalnya, membeli laptop sebesar 1 juta, ya kan, sebesar 1 juta. Nah, karena ini beli laptop 1 juta, maka di situ kena PPN misal 10%. Nah, 10% berarti kalau 10%-nya adalah 100.000. Bukan 100.000 itulah nanti yang akan disetorkan kepada negara atau kepada pihak fiskus, ya kan. Tetapi di situ adalah nanti ada selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran. Selisih itulah nanti yang akan dibayarkan ke kas negara, ya. Ini apa namanya, saat penyetoran, waktu penyetoran. Ada waktu penyetoran di sini ya. Waktu penyetorannya adalah ketika ini yang dipungut atas impor, maka di situ 1 hari setelah terutang PPN, ya kan. Batas penyetorannya adalah 1 hari setelah terutang. Artinya ketika di situ proses sudah jual beli, maka disitulah, ya kan, disetorkan dan dilaporkan. Ketika ini batas penyetoran PPN yang dipungut oleh bendahara pemerintah, maka di situ tanggal 7 bulan berikutnya. Tanggal 7 bulan berikutnya. Jadi kalau saya di sini melakukan transaksi atas BKP barang kena pajak di bulan Juli, ya kan, di bulan Juli, berarti nanti di bulan Agustus tanggal 7, maka di situ wajib untuk menyetorkan dan melaporkan menyetorkan atas PPN yang terutang. Kalau secara umum, ya kan, kayak PKP usaha yang lain, kayak Indomaret, Alfamaret, atau pengusaha-pengusaha di situ, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau saya melakukan transaksi bulan ini, bulan Juli, berarti nanti tanggal 15 itulah nanti yang akan melakukan penyetoran. Sedangkan di sini pelaporannya itu adalah akhir bulan berikutnya. Tanggal 15, misal 15 Agustus, saya menyetorkan, maka di akhir bulan Agustus saya harus selesai pelaporannya. Oh ya, ini siapa yang berhak atau yang boleh untuk melakukan pemotongan atas pajak, atas PPN, yang memungut atas PPN? Siapa? Teman-teman ada yang tahu? Siapa yang berhak melakukan pemungutan atas PPN itu? Ada yang tahu? Yang presentasi mungkin tahu tadi. Halo? Penjual ya, Pak? Kenapa? Penjual. Penjual. Yang lain? Yang berhak, ya kan, yang berhak untuk melakukan pemungutan atas PPN itu adalah pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak itu tidak semua usaha atau penjual itu akan berhak untuk melakukan pemungutan. Selama usaha di situ belum ditetapkan sebagai TKP, pengusaha kena pajak, maka di situ tidak berhak untuk melakukan pemotongan atas